Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari bahwa benda di sekitar kita itu ada dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Kalau cahaya dan panas itu tidak termasuk benda. Kenapa? Karena ciri-ciri dari benda itu adalah memiliki massa dan volume. Panas dan cahaya itu tidak memiliki massa dan volume, jadi tidak termasuk benda. Nah, benda itu memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3. Nah, benda hidup itu apa saja sih? Benda hidup itu contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan binatang. Manusia, tumbuhan, dan binatang memiliki massa. Benda mati. Benda mati itu contohnya adalah rumah, meja, kayu, kursi, air, dan sebagainya. Nah, jadi benda itu memiliki massa dan volume. Massa itu apa? Nah, massa adalah bahan penyusun, banyaknya bahan penyusun dari benda tersebut. Ya, jadi setiap benda itu kan memiliki massa, dan massa benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Nah, terus setiap benda itu memiliki massa dengan cara ditimbang. Nah, massa dalam kehidupan sehari-hari itu biasa juga disebut dengan berat benda. Jadi beratku adalah 50 kilo, contohnya seperti itu. Volume, setiap benda itu menempati ruang. Nah, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi benda yang berukuran kecil, volumenya kecil. Kalau bendanya besar, volumenya juga besar. Jadi semakin besar suatu benda ukurannya, maka volumenya juga semakin besar. Nah, selanjutnya tentang wujud benda. Benda memiliki 3 wujud. Apa saja? Nah, benda yang wujud benda itu ada 3, yaitu 1 benda padat, 2 benda cair, dan 3 benda gas. Untuk menentukan, untuk mengetahui suatu benda itu termasuk benda padat, apa benda cair atau benda gas, kita lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda. Nah, kita perlu pensil atau alat tulis yang lainnya ya. Terus gelas, terus juga air, dan satunya lagi adalah balon beraneka bentuk. Nah, kita siapkan semuanya. Nah, pertama kita letakkan pensil di atas meja ataupun alat tulis di atas meja, lalu masukkan pensil itu ke dalam gelas. Nah, bagaimana bentuknya? Berubah apa tidak? Nah, selanjutnya air. Air yang ada di dalam gelas bentuknya seperti apa? Di dalam mangkuk seperti apa? Bentuknya bagaimana? Nah, terus balon kita tiupkan udara. Balon yang berbentuk bulat, udaranya juga berbentuk bulat. Terus balon yang kita tiupkan udara yang balon berbentuknya beraneka bentuk, bagaimana jadinya? Nah, dari uji coba tersebut kita bisa mengetahui sifat benda padat. Nah, pensil yang ada di luar maupun di dalam gelas tadi kita bisa melihatnya, mengetahuinya bahwa bentuknya tetap. Jadi bentuk benda padat tetap walaupun tempatnya berubah, dan benda padat bisa digenggam ya. Contohnya pensil, buku, kelereng, sendok, meja, kursi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sifat benda cair, kita tadi contohnya adalah ambil air ya. Air itu ketika dimasukkan gelas bentuknya seperti gelas, ketika disimpan di dalam botol bentuknya seperti botol. Jadi bentuk benda cair itu berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat digenggam. Contohnya di sini air, santan, minyak, kecap, dan sebagainya. Sifat benda gas. Nah, contoh benda gas adalah udara. Udara yang ditiupkan ke dalam balon yang berbentuk bulat, maka udaranya juga akan berbentuk bulat. Kalau balonnya berbentuk bintang, maka udaranya juga mengikuti tempatnya atau wadahnya. Nah, contohnya di sini adalah udara, asap, awan, dan uap air. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.